Sore, Sore yang kabar? baik. Gimana yang juga sehat? Alhamdulillah, keras barusan. Ini kita lengkapi lagi ada baru ya. Baik, selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita dalam acara ulasan awal minggu dan ulasan AMTA. Saya kira seperti biasanya supaya tidak duplikasi karena IHSG pun biasanya disentuh atau diulas oleh Pak Angelo melalui AMTA. Dan karena saya melihat juga pertanyaan tentang saham cukup banyak, ya. Nah, alangkah baiknya kita langsung saja kepada acara Pak Angelo hari ini. Ulasan pertanyaan terhadap saham-saham yang ada di Gold PMI Group. Saya kira cukup banyak Pak Angelo, tapi mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Dan saya pasti terjawab, karena kan Pak Angelo sudah sangat menguasai klik-klik angkanya. Siap yang. Itu tumben nggak pakai kumis. Oh iya. Baik, ya, untuk menyingkat waktu, Pak Angelo silahkan untuk take over. Pak Angelo sudah saya appoint sebagai co-host. Banyak itu saham yang ditanyakan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak sekalian dari Gultim. Silakan Oke. Pak. Siap yang. Terima kasih untuk waktunya. Saya langsung share saja. Oke. Terlihat ya. Lihat. Oke. Nah, mari kita ulas sebentar IHSG. Nah, pada waktu hari Jumat kemarin ada drop yang cukup cukup ekstrim ya dari market kita, yang cukup dalam, berapa persen tuh sempat ya. Tapi em, kita sempat membahas secara intraday bahwa memang ada spot-spot di dalam intraday yang bisa menahan penurunannya, dan kelihatannya itu bekerja cukup baik, sehingga dalam waktu satu hari itu juga market reboundnya cukup signifikan ya. Ada 50%, sekitar 50% dari penurunan kemarin itu rebound ya. Yang kita berharap rebound ini akan menghasilkan rebound yang rally ya, melanjutkan uptrend. Karena kita lihat tidak ada konfirmasi big player jualan nih di hari Jumat ini nih. MMN tetap flat ya. Dia sudah beli, konfirmasi beli di sini, lalu waktu dia um, sempat turun jauh, ini MMN sempat turun nih, tapi siang atau sorenya dia flat lagi ya karena rebound. Dan kita lihat kalau ada selling pressure itu kecil ya, nggak sebesar demand powernya. Jadi kita berharap ini akan menghasilkan rebound yang mengarah kepada kelanjutan uptrend. Oke, nah sekarang kita akan bahas uh, big player yang sudah confirm buy and hold. Nah, kita ingin tahu apakah dia lanjut naik atau dia akan koreksi dulu ya. Dari semua tertangkap ada 5 nih, 5 saham yang big pairnya confirm buy and hold di hari Jumat kemarin ya. Kita short aja berdasarkan yang terbesar trading range-nya untuk menunjukkan itu calon yang bisa cenderung kasih profit gede ya. Same. Same trading range 19%. Jadi maksudnya setiap pergerakan sedikit, kecenderungan untuk profitnya itu bisa relatif lebih besar ya. Bukan peluangnya, tapi besarnya profit ya, relatif lebih besar. Ini ada satu kelompok big player confirm buy and hold, di mana sebelumnya ada bottom fishing tepat di area demand ya. Nah, ini biasanya akan menghasilkan kenaikan yang cukup signifikan ya, seperti di sini ya, di area demand langsung naik cukup lumayan, dan kita berharap ini pendakian yang akan menghasilkan kelanjutan uptrend, karena sudah cukup lama nih dibiarkan sideways
udah 2 bulan ya, udah 2 bulan lebih malah dibiarkan sideways tanpa ada penjualan yang berarti ya. Ada jualan tapi kecil nih, selling pressure-nya kecil dibandingkan demand power-nya masih ke arah. Jadi kita masih berharap ini memang uptrend-nya belum patah. Hanya kapan berlanjutnya uptrend kita menunggu bergantung big player ya. Nah, hari ini ada kesempatan, hari Jumat ada kesempatan untuk indikasi uptrend-nya berlanjut. Maka silakan bagi yang ingin memanfaatkan kesempatan mumpung harganya masih relatif murah nih. Masih di dekat area demand ya. Belum tinggi seperti di sini ya. Ini lumayan nih, bisa sekitar mungkin hampir 20% ya kalau dia bergerak ke atas. Silakan dimanfaatkan kesempatannya untuk SAME. TCPI, TCPI memang sudah sejak lama ya kita rekomen karena dia sudah confirm mulai uptrend nih di sini di tanggal 30 April. Targetnya adalah di sini nih, targetnya nih di area selling pressure. Di sini akan berat kecok. Kalau ditembus malah akan lebih oke lagi berarti. Tapi sementara di sini targetnya ini masih on the way ya. Masih on the way, ada lagi demand power yang menunjukkan big player nambah barang. Ini berarti dia masih akan lanjut lagi ke area sini. Silakan nih bagi yang ketinggalan, TCPI masih ada kesempatan untuk lumayan capital gain-nya. Cari. Ini juga dia konsisten ya, buy and hold beberapa kali. Demand powernya juga besar ya, belum ada tanda-tanda jualan di atas. Nah, kemarin hari Jumat lagi dikasih murah nih, dikasih koreksi. Ini kesempatan kita mendapatkan harga murah. Udah dekat area demand lagi. Jadi ini biasa area demand, area beli kita. Jadi bagi yang ingin ikutan karya juga oke ya, silahkan. Berikutnya tower. Nah, tower di sini ada beli, tapi kemarinnya baru ada jualan. Nah, ini yang namanya disebut perang ya, perang antara big player. Biasanya kalau ada perang antara big player itu riskan untuk turunnya. Seperti ini naik, tapi karena ada perang ya, ada beli ada jual dalam waktu yang relatif dekat. Nah, itu bisa seperti ini, tiba-tiba turun, nggak naik-naik lagi ya. Nah, waktu ini naik, ada yang jualan lagi, lebih baik kita jangan ikutan dulu. Kita nggak tahu kapan dia langsung ditarik turun. Kita tunggu sampai selisih antara beli jualnya itu lewat dari 5 hari, barulah itu lewat dari periode perangnya, perang big player. Oke, jadi untuk tower jangan dulu. UNTR sama ya, ada perang antara big player, kita jangan ikutan dulu ya. Tunggu sampai lewat, atau dia balik badan, yang jualan balik badan beli, nah itu baru sangat oke banget. Halnya berlaku dengan yang tadi ya, yang tower, kalau dia balik badan yang jualan itu berarti sudah oke banget. Oke, udah semua ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu. Dimulai dari Bu Erna. Bu Erna tadi sudah tanya SAME, sudah dibahas tadi ya di Amta Stock Pick-nya. Lalu agro. Agro ini ada one day trading di sini, harga ditarik ke atas, tapi siang sorenya big player jualan lagi. Di sini juga one day trading, lalu setelah itu koreksi ya. Hari Kamis ada one day trading lagi, termasuk hari Jumat nih, tapi di Jumat ini tidak profit ya, mungkin profit mungkin BEP, tapi 3 hari ini nih 1, 2, 3 itu profitnya lumayan. Nah, sekarang harusnya nggak punya posisi lagi, maka bagi yang mau beli harus tunggu sampai tembus 14.05 ya, plus 1% baru boleh ikutan lagi, itu lebih aman. Atau tunggu bottom fishing seperti di sini, baru boleh ikutan lagi untuk nanti menunggu harga bergerak naik. Kalau langsung beli sekarang takutnya nanti seperti di sini nih, udah one day trading ini nggak naik kan, beli nyangkut beberapa waktu. Nah, untung masih ditarik ke atas lagi. Nah, kalau kita mau aman ya tunggu sampai bottom fishing atau MMR naik lagi ya. Lalu hati-hati kalau sudah naik MMR, apakah flat lagi, yang berarti bandarnya sudah jualan. Nah, kita juga harus ikutan jualannya supaya kita nggak nyangkut, tapi bisa ada kesempatan ikutan profitnya ya. Oke, agro ditunggu aja dulu 14.05 ditembus ke atas atau bottom fishing. Inco juga belum ada tanda-tanda bagus nih karena selling pressure-nya banyak ya dan kelihatannya besar kuat. Jadi belum ada indikasi oke, kita skip aja. Tins.
Ini juga nggak ada indikasi bagus ya sejak minggu pertama bulan Mei dia jualan terus big player-nya. Jadi hati-hati jangan sampai nyangkut gara-gara rebound ini disangka uptrend ternyata hanya technical rebound ya. Bisa nyangkut kita. Antam juga belum ya sejak akhir Mei jualan big player-nya. Jadi jangan dulu. Breeze sudah jualan nih big player-nya sejak dia beli di confirm beli ya di sini. Nah bagi yang sudah ikutan mungkin profitnya kecil ya kalau jualan pada waktu yang memang turun. Tapi kalau jualan coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh pas banget kalau jualan di open juga untungnya nggak gede-gede banget ya. Kita masih tunggu. MMR-nya naik lagi seperti di sini ya di area demand ini, area demand yang merupakan harapan kita penaikan lebih signifikan kalau rebound di sini ya. Jadi kita tunggu dulu, jangan masuk dulu karena sayang kalau udah masuk ternyata masih dibiarkan sideways di area demand ini ya, lama dana kita tersangkut lama di situ. Jangan dulu, kita tunggu sampai MMR naik lagi. Oke, berikutnya dari Pak Fauzan, AMRT. AMRT oke banget nih, ini namanya hot bandar nih, udah 4-4-nya confirm buy and hold. Kemudian dalam waktu kurang dari 4 hari confirm beli lagi, ini namanya hot bandar ya. Sampai sekarang masih hot bandar, coba kita hitung. Ya, masih ada 2 hari lagi periode hot bandarnya di mana harga akan ditarik lagi ke atas. Ini kesempatan untuk kita ikutannya. Mumpung harga belum terbang. Silakan AMRT. Berikutnya SIMF. Nah SIMF ini bottom fishingnya kejebak sama ARB ya. ARB terus, jadi ini bagusnya jangan. Dan bottom fishingnya setelah lewat 4 kita udah nggak pakai lagi. Tapi di bottom fishing yang ini kelihatannya ARB-nya sudah selesai masa ARB. Kita sudah boleh mulai trading lagi dan kelihatannya selesainya pas banget di area demand power nih. Karena kalau bandarnya biarin terus lagi, rugi bandarnya. Dia udah beli banyak di area sini, dia pasti akan tahan penurunan. Dan benar ya, rebound dia di area sini. Jadi silakan ya bagi yang mau ikutan, mumpung lagi belum terbang jauh, ada bottom fishing untuk ikutan SIMF ya. Buy on weakness sih. Berikutnya TPIA. TPIA juga ini masih on the way nih. Dia sudah mulai uptrend sejak di sini ya, sejak pertengahan bulan Mei nih. Nah sekarang masih berlanjut sampai di mana? Oh sebentar kita cari selling pressure-nya, kita geser dikit. Oh sayang sekali sudah nggak ketemu lagi selling pressure di atas nih. Jadi tadinya targetnya dari sekitar 10.000 tapi ini demand power-nya bertambah ya. Jadi resistance di sini kelihatannya sudah kalah kuat dengan demand power-nya, jadi ini bisa lewat lanjut ke atas nih. Kalau ini kita namakan sky is the limit nih untuk TPA. Dia akan naik terus sampai bandarnya jualan. Kita nggak tahu jualannya kapan nih. Jadi bagusnya kita hold kalau mau ya bagi yang trading jangka panjang. Tapi bagi yang trading jangka pendek, kalau sudah lewat 4 hari tanpa MMA naik lagi berarti jualan. Berarti hari Jumat nih. Kalau tidak ada indikator naik lagi, jualan hari Jumat ya untuk TPIA. Nah ini oke banget nih demand powernya gede. ERA sempat sebulan yaitu TPIA dia sideways sedikit tapi kesabaran membuahkan hasil. Begitu terbang langsung bisa bikin kita CHC ya, capai hitung cuan. Oke untuk ERA ini ada bottom fishing pas di area demand juga. Ini bagus, kita silakan ikutan. Jualnya biasanya 2-5 hari ya. 2 hari kalau market lagi nggak bagus. Tapi kalau market lagi oke bisa jual di hari kelima. Silakan nih ERA. Dari Pak Hardi, ITMG. ITMG ada bottom fishing. Nah bottom fishingnya juga di dekat dari area demand. Ini bagus. Silahkan bagi yang mau ikutan ambil kesempatannya mumpung lagi murah nih.
1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 hari, berarti besok expire. Berarti bottom fishingnya jualnya hari Selasa. Tapi ini trennya kelihatannya bagus ya. Jadi masih bisa jual 5 hari ya. Berarti jual hari Senin minggu depannya lagi. Kecuali kalau MMR turunnya. Silakan nih ITMG ini jual hari Selasa atau Senin minggu depannya lagi. Oke, berikutnya UNTR. Nah, UNTR ini perang ya, perang big player, jadi jangan dulu, lebih baik kita tunggu. Kecuali yang paling atas nih balik badan ke atas, nah itu baru sangat oke banget, kita harus ikutan. Tapi sekarang jangan, masih ada perang. Ada big player jualan, ada big player yang beli ya. Kita skip dulu UNTR. Berikutnya, oh ini tadi udah ya UNTR ya. Iya bener udah dibahas di Amta Stockpick. Pak Pinggala, Astra. Wah baru jualan, jadi jangan dulu Pak Pinggala. Ini memang ada volume gede nih. Mudah-mudahan ini jadi demand power ya. Mudah-mudahan kalau ini jadi demand power itu sebetulnya oke, tapi sayangnya ada selling pressure di dekat-dekat sini di sekitar 5.300 kayaknya. Jadi mungkin ya nggak gede-gede banget ininya capital gainnya. Tapi kalau benar ini demand power ya dengan penebusan 522.5 plus 1%, boleh untuk dapat copet sedikit capital gainnya. Kita tunggu ya. 5225 plus 1% ditembus. BMRI. Ini sudah expire, berarti kita hanya di bottom fishing, dan bottom fishing hari Kamis, jualnya hari Senin besok ya, jual hari Senin besok. Tapi kelihatannya afternya bagus nih, coba kita cek. Ya ini bisa afternya bagus dengan demand power gede, berarti kita masih bisa hold jualnya di hari Jumat ya, hari Jumat. Kecuali kalau memang naik lagi, nah itu di hold lebih lama lagi ya. Silahkan nih, bagi yang mau ikutan BMRI. Oke, BBRI. BBRI, wah ini beda banget ya dengan BMRI. Jualan nih, BBRI. Jangan ya, ini semuanya jualan loh. Balik badan lagi jualnya. Jadi oke. Oke, kita skip. Dari Bu Widi, PNBS. Wah, Bu Widi keputusannya baik. Bagus nih masih hold PNBS. Karena meskipun ada yang jualan, tapi ini kecil ya, kecil selling pressure-nya dibandingkan dengan demand power. Jadi bagi yang memang tradingnya lebih menengah, lalu strateginya masih hold, itu masih masuk akal. Karena demand power-nya masih gede. Tapi bagi yang jangka pendek, waktu ini turun ya harusnya jualan aja. Dan ternyata besoknya langsung ditarik lagi ke atas ya oleh big player, sehingga memang naik lagi. Nah Jumat ke bawah market tuh, market kan minus, nah dia ikutan kena koreksi, tapi masih oke, masih koreksi sehat. Jadi bagi yang ketinggalan PNBS silahkan ikutan, karena ini demand powernya gede, meskipun ada perang bandar ya, tapi kelihatannya sih jelas ini menang ya, dibandingkan selling pressure-nya nggak kelihatan ya, karena kecil. Oke silakan nih PNBS ikutan. Pewon juga semua jualan, jadi jangan dulu ya, sayang nih, padahal sempat menarik ya, ternyata balik badan nih big player-nya di akhir Mei langsung turun harganya. Oke, dari Bu Rukyati CPIN. CPIN ini ada exit, berarti ada support big player yang ditembus, tapi nggak ada big player yang jualan. Berarti ini sebetulnya signal beli waktu tulisan exit. Karena tidak didukung oleh member Malek, maka bagi yang beli di situ masih tunggu 1, 2, masih 3 hari lagi ya. Kalau dalam waktu 3 hari tidak ditarik ke atas baru boleh jualan. Tapi kalau ditarik ke atas dan ini naik lagi ya hold aja, itu berarti oke banget tuh, karena ada demand power yang sangat besar. Itu berarti di penembusan 6675 plus 1%. Jadi bagi yang sudah beli di exit silakan tunggu ya. Kalau 3 hari lagi nggak naik baru jual. Tapi kalau naik ya di hold, itu bagus banget. Java sempat oke juga nih. Nah sayangnya terakhir jualan ya, jadi jangan dulu. Kita tunggu di area demand ini, MMA-nya naik, itu akan lebih signifikannya untuk Java. Karena masih oke sebetulnya. Tapi entah kenapa big player ini masih nunggu sesuatu ya di Subway. Nanti ditariknya adalah di area demand power sini. Kita tunggu aja ya. Di penembusan 2040 plus 1%.
Main. Nah, main jangan nih jualan semua. Kita skip aja. Adro udah belum sih tadi? Tadi agro kayaknya. Adro ya. Adro. Wah, ini cakep, dikasih murah banget nih di Manpower gede. Ini baru 2 hari hot bandar. Silakan nih kesempatan nih. Jangan disia-siakan nih. Dia baru break ya, break trading area. Ini berarti masih naik, lanjut naik. Karena market minus kemarin cukup ekstrim. Ini ikut ke bawah ya. Malah sebelum kesempatan bagus bagi kita untuk ikutan nih. Silakan nih Adro. Jangan disia-siakan kesempatannya. Tower. Coba cek tadi tawarkannya udah. Ya, tower udah. Berikutnya INKP. Oh, jangan nih, sayang sekali ya. Nggak confirm buy not hold ya. Ini semua one day trading yang biru-biru. Jadi harusnya kita memang sudah tidak punya posisi lagi ya. Selamat ya kalau kita nggak hold ya. Selamat dari nyangkut. Oke, berikutnya ICBP. Nah, ini ada exit ya, tapi tidak ada yang memang turun. Berarti ini adalah signal beli. Lalu tunggu 5 hari. Kalau 5 hari nggak dibalik bawa ke atas, itu berarti kita harus jual. Tapi kalau dibawa ke atas berarti kita hold. Tapi kalau nggak dibawa kemana-mana baru kita jual. Silakan nih manfaatkan untuk ICBP karena ada signal beli dari exit tanpa MMR turunnya. Nanti lihat selama 5 hari di hold atau enggak. Oke, berikutnya Pak Setiadi Behit. Waduh, Behit. Ini memang Monday trading 3 hari berturut-turut ya. Jadi harusnya nggak punya posisi lagi. Tapi yang mungkin kena loss adalah di bottom fishing ini ya. Tapi bottom fishing ARB itu sebetulnya kurang bagus ya. Kalau sudah 2 kali gini sebenarnya kurang bagus. Yang pertama kali itu ada peluang, tapi kalau dua kali berarti memang itu ARB ya. Sebaiknya kita jangan ikutan. Nah, sekarang kita harus tunggu dulu ya sampai dia lewat masa ARB baru kita bisa ikutan. Itu kalau penembusan 121 plus 1% tuh baru oke. Ini big player-nya tahan banget, kelihatannya dia tahannya penurunan ARB sampai di area demand dia nggak mau rugi. Makanya hari Jumat dia rebound tuh. Tapi belum saatnya bagi kita untuk ikutannya. Takutnya nih dia supaya dia bisa cuci gudang nih kalau dia kasih rebound ini. Belum ada konfirmasi buy and hold soalnya. Oke, cuci gudang tanpa rugi dari ARB. Friend hot bandar, masih ada kesempatan 2 hari ya, silakan. Yang mau ikutan ini friend masih belum ditarik lagi ke atas nih. Ini sebelum mantap ini untuk jangka panjang, silakan nih. Bagi yang belum sempat ikutannya, coba kita lihat weekly-nya. Ini udah berapa waktu lalu dikasih tunjuk weekly-nya ya. Murah sebetulnya masih nih. Masih murah sebetulnya. Kalau lihat daily kelihatannya udah mahal banget ya. Tapi ternyata belum. Jadi silakan nih ikutan atau yang sudah hold. Jualnya nanti tunggu sampai big player-nya jualan. BBNI. Nah, ini juga signal beli ini. Ini exit tapi nggak ada MMR yang turun, tidak ada big player confirm jualan. Silahkan beli. Tunggu 5 hari, kalau ditarik ke atas berarti hold, tapi kalau nggak kemana-mana langsung jual ya BBNI. BDMN. Ini juga nih jangan ya, jangan. Ini memang jualan semua, jadi nggak bagus. PTRO jangan ya, ini masih jualan. Dia masih ada di area demand power tapi belum saatnya kita masuk karena ini belum ada yang naik ya. Jadi jangan dulu untuk PTRO. Dari Pak Gunawan Excel masih oke ya, dia masih sideways di area demand. Jadi bagi yang mau ikutan dengan bottom fishing boleh ya, jualnya
hari Selasa ya bagi yang mau ikutannya. Karena ini trennya melambat, jadi jangan dulu untuk di hot lama. Yang mau ikutan bottom fishing silahkan jual Selasa. Kita masih tunggu 2680 plus 1% baru akan oke banget dia lanjut uptrend tuh. Oke, berikutnya RALS. RALS memang dia ada dua kelompok big player beli, tapi kelihatan demand powernya kecil ya dibandingkan selling pressure. Coba kita cek selling pressure lebih dekat di mana. Nah, ini masih lebih gede, yang dekat lagi. Nggak dapet ya. Jadi di 820 lah itu paling tinggi kalau dia naik ke sana ya. Jadi bagusnya kita tunggu aja sampai 715 plus 1% ditembus ke atas. Baru kita bisa ikutan dengan mungkin ya sekitar 820 kita jualan ya. Karena di situ selling pressure-nya gede banget. Kecuali kalau ada demand power tambahan ya, baru bisa lanjut lagi. Oke, berikutnya ZYRX. Nah, ini sudah lama juga nggak dilihat nih. Oh, ini saham baru ya. Saham baru belum bisa terbaca full. Memang baru 3 kelompok big player yang terbaca dan itu masih demand yang bagus. Kita bikin intraday ya supaya kita bisa lihat lebih jauh komplit. Intraday cakep nih. Silakan yang mau ikutan ZYRX saham baru yang bisa kasih peluang mantap nih. Trading range-nya juga gede nih kalau kita lihat di hourly yang udah kebaca semua itu gede nih. 9% dalam hitungan sehari loh. Silakan nih ZYRX. Oke, berikutnya Boga. Boga. Nah, sayang sekali ya ada demand power, tapi memang belum saatnya beli ya, terakhir jualan. Kalau kita tunggu sampai 1335 plus 1% tembus ke atas, udah ada resisten dekat di 1355, jadi nggak direkomend ya. Kecil capital gainnya, ntar malah kena BEP atau rugi dikit lagi. Jangan dulu untuk Boga ya, sampai dia tembus resisten yang lebih signifikan. Paul, kita balik dulu ke daily. Paul balik badan nih big player-nya, jangannya dengan selling pressure cukup gede, jadi jangan dulu nih. Sayang sekali ya, padahal sempat oke loh nih Paul. Sempat oke kalau dia demand power tuh naiknya bisa sky is the limit, tapi entah kenapa big player-nya balik badan nih. Jadi jangan dulu ya. Oke, berikutnya dari Pak Deka, sahamnya sudah ya Pak. MLPL nih, saham sakti yang masih belum selesai naik. Ini dikasih murah nih, mantap nih. Nah ini ARB kemungkinannya, mungkin ARB nih. Kita tunggu sampai muncul bottom fishing baru kita bisa ikutan lagi. Coba kita zoom lagi, apakah yang terdekat di mana? Di 400 ya, di 400. Coba kita lihat intraday, mungkin ketemu support yang lebih dekat. Oh, ini ada di dalam area itu. Coba kita pecah lagi biar terpisah. Ya, betul. Di sini selling pressure-nya nggak gede, ada demand power gede, dan dia sudah berada di area demand power ya. Silahkan nih bagi yang mau ikutan MLPL. Mumpung lagi dikasih murah nih. Nanti kalau dia tembus 810, dia akan naik lebih tinggi lagi nih. Jadi mantap nih, silahkan nih bagi yang mau ikut. Ya ini ARB yang kedua ya. Coba kita cek yang di daily. Nah, ARB-nya ini masih ada fluktuasi selama di sekitar ARB. Jadi bukan ARB mati, harga berhenti di situ, enggak. Jadi masih cukup aktif, jadi kita masih bisa anggap cukup sehat ya, bisa untuk peluang untuk rebound. Tapi kalau khawatir ragu ya jangan dulu ya, karena kita lihatnya di intraday. Kalau di daily kan memang lebih confirm, cuman lebih terlambat aja gitu. Jadi kalau mau pasti ya kita tunggu sampai tembus ke 810 plus 1% itu baru pasti banget sih. Ya silahkan diputuskan ya untuk MLPL. P1 tadi P1 belum ya. P1. Oh ya jangan ya, tadi udah jangan. GJTL sekarang.
GJTL, jangan juga nih semua jualan, ngeri banget nih. Jangan trading dulu di sini ya, nanti kejebak. Kita nggak tahu kapan kita mau jualan, kecuali yang hobinya bottom fishing ya, memanfaatkan OS ini memang bisa profit sih dalam waktu singkat aja. Tapi ya tradingnya juga cukup lumayan, bisa profit sedikit deh. Tapi dianjurkan jangan, masih lebih banyak yang lain yang lebih menarik. BRMS jangan dulu, ini masih baru jualannya, selling pressure-nya lumayan. Tunggu sampai ada yang memang naik lagi di area demand ini ya. Tunggu. INKP sudah. Nah sekarang ke Pak Sugiarto Asri. Untuk request itu ke grup Gold member ya, nggak bisa lewat chat Zoom. Jadi yang belum gold member memang hanya bisa menyimak ya. Nanti kalau mau ikutan bisa tanya saham, harus join dulu ke gold member dari PIPMI. Oke, lanjut ke Asri juga jangan nih semua jualannya. Udah sejak kapan nih jualan nih? Dari awal Juni ya, jadi jangan dulu. Oke. Berikutnya BBKP. Nih Asya masih nanya, padahal udah dibilang nggak boleh nanya di chat. Harus di di grup gold member Pak, kalau Bapak sudah grup gold. Oke, BBKP ini one day trading ya, tidak ada yang memang naik, jadi one day trading harusnya sudah nggak masuk, ada posisi lagi dan benar dia koreksi. Nah sekarang ada bottom fishing, bagi yang memanfaatkan bottom fishing silahkan ya, jualnya hari Selasa ya, jual hari Selasa. Oke, berikutnya Harum. Harum jangan ya, ini masih jualan. Berikutnya Pak Heri menanyakan Pegas. Jadi saham-saham yang saya ulas ini yang muncul di grup WA Gold Member ya, bukan yang di chat Zoom. Ini juga Pegas jualan semua. Waduh, balik badan ya, ini Pegas nih. Jadi jangan nih, bahaya kalau balik badan itu turunnya bisa signifikan. Bex jangan juga, baru jualan, selling pressure gede. KPIG. Ini juga jualan semua, serem banget ya. Skip. Pak Lukman menanyakan Indi. Nah Indi memang belum ada buy and hold ya, jadi kita nggak bisa ikutan, ini hanya one day trading. Saya itu udah selesai ya, jadi kita tunggu sampai MMR naik baru bisa lebih luasa, yaitu penembusan 14,51%. Sekarang belum dulu nih. Indi. Berikutnya Adi. Ini juga yang ditanya belakangan kok pada jualannya big player-nya, jadi jangan nih, bahaya. Wika. Jualan juga, jangan ya. Pegas, kayaknya Pegas sudah tadi belum ya? Belum ya. Pegas. Iya, jualan, jangan. Udah tadi Pegas ya dari Pak Heri. Pak Arif nih sekarang bank. Nah, bank ini ada tiga kelompok big player konsisten buy and hold, silakan ikutan nih. Demand power masih oke, belum ada tanda jual gede di atas. Mudah-mudahan nih saatnya dia lanjut ya. Ini ada koreksi cukup lama ya, 2 bulan lebih ya. Nah sekarang nih mudah-mudahan saatnya dia berlanjut ke atas ya, dengan demand power yang cukup besar di bawah ini ya. Oke, silakan nih ikutan bank. Berikutnya trading Indonesia gede lagi, profitnya bisa lumayan dalam waktu singkat. Budi. Waduh, jangan, sayang sekali. Ada big player tiba-tiba jualan 3 kelompok ya di area demand power ini. Harapannya tadi harusnya oke tuh. Oke, jadi jangan dulu ya, tunggu sampai ini balik badan baru akan oke banget. Berikutnya EMTK. Sayang sekali jualannya. Ini juga one day trading 1, 2, 3 hari. Setelah itu nggak ada lanjut untuk buy and hold. Jadi kita nggak punya posisi harusnya.
Yang terakhir jualan, jadi jangan dulu. Dari Pak Bima, BFIN. Nah, BFIN mah di hold aja bos. Keren nih. Ini masih belum selesai ya. Ini saham ini, jadi bagi yang belum sempat ikutan silahkan. Nggak usah takut tinggi ya. Belum ada tanda-tanda jualan di atas nih BFIN. Silahkan. Walaupun bukan hot bandar tapi konsisten nih. Dua kelompok big player ini beli. AMRT sudah kayaknya tadi. AMRT. Ya udah. MDKA nih. MDK sudah expire ya. Jadi kita hanya menunggu bottom fishing, dan benar hari Jumat ada bottom fishing. Yang mau ikutan nanti jualnya hari Selasa ya. Silakan nih MDK. Berikutnya Mari. Mari, aduh sayang sekali ada satu kelompok big player jualan, walaupun kecil yang jualan ya. Tapi kalau kita nggak mau nyangkut, kita kan nggak tahu kapan, berapa lama dibiarin dia berada di area demand ini. Jadi baiknya kita ikut jualan, pindahkan dana kita ke saham yang lain yang lebih prospektif ya. Tunggu sampai dia balik badan, baru akan oke banget. Oke. SMDR. SMDR sudah lama expire, tidak ada MMR naik lagi, berarti kita hanya trading di bottom fishing ya. Dan ini trennya bagus nih, jadi bottom fishing hari Jumat, boleh kita jual 5 hari, berarti jual hari Senin depannya. Silahkan nih, bagi yang belum sempat ikutan SMDR, ikutan ya dari bottom fishing ini. Jual Selasa atau Senin minggu depan. Oke, berikutnya AMRT. AMRT diketik 2 kali Pak Bima. Bang Jago nih. Arto sudah expired, jadi kita tinggal tunggu sampai 14.275 ditembus ke atas baru boleh ikutannya. Kita takut yang terakhir ini, yang gede ini terakhir ini adalah selling pressure. Nah kalau itu terjadi berarti dia bisa turun ke area demand power sini. Jadi jangan dulu ya. Jangan dulu. Yang sudah beli waktu ini naik pasti harusnya sudah jualan karena sudah expire ya, sudah lewat 5 hari. Silakan tunggu ya 14.275 atau tunggu bottom fishingnya. Oke, berikutnya ASA. ASA memang sideways cukup lama, tapi kelihatan sudah mulai bergerak nih dan lagi dikasih murah ya. Tapi cocoknya timing yang ikut adalah pada waktu menembus 2480 plus 1% atau bottom fishing seperti di sini. Bottom fishing di sini jualnya bisa 2 hari kemudiannya, hari Kamis nih ya, bottom fishing hari Selasa, jual Kamis, atau 5 hari kemudian ya kan, ini trennya cukup bagus kan. Jadi silakan nih bagi yang mau ikutan dari bottom fishing ini untuk nanti jualnya di Selasa minggu depan ya. Kecuali kalau yang memang naik ya di hold lagi. Oke. Silakan. Dari Pak Abdillah, BBCA. BBCA ada yang jualannya, tapi ini kelihatan banget jelas kecil yang jualannya. Jadi bagi yang nggak mau, yang masih mau hold silahkan, hanya resikonya kalau dibiarkan lama di sideways kan sayang duitnya ketahan lama. Tapi bagi yang nggak mau diketahan lama silahkan jual dulu, pindahkan ke saham lainnya. Demand power masih oke nih, gede. Peluang untuk lanjut uptrend masih besar, tinggal nunggu kapannya bergantung big player, yaitu pada waktu ini balik badan atau salah satu yang lain melanjutkan kenaikan. Oke, berikutnya Bang Agro sudah ya, Agro. DCII nih, ini saham yang tadinya nggak liquid jadi liquid nih, naiknya luar biasa nih. Oh ini kalau kita lihat volume sebetulnya belum cukup gede juga ya volumenya ya. Oh ini karena sama hal nih, volumenya gede sebetulnya. Jadi mulai dari tanggal 9 Juni itu sudah mulai liquid ya. Nah ini kena suspend ya, udah ketahuan waktu dia naik nih di beberapa hari ya setelah dia mulai naik, udah ketahuan nggak keruan naiknya, nggak kira-kira ini calon suspend. Udah saya duga begitu tuh, dan ternyata benar ya. Ada masuk di grup, ada yang rekomen, lalu saya bilang hati-hati suspend, dan kena nih suspend. Nah kalau suspendnya ini lama, itu akan ada lanjutan ARB yang bertubi-tubi ya. Mudah-mudahan suspendnya nggak lama nih, jadi bisa lanjut naik. Oke, itu DCI ya, jadi nggak direkomen nih. Belum, masih suspend. Kita tunggu sampai lewat efek suspend dulu. Kalau suspendnya pendek itu bisa
lebih aman nih. Dari Pak Pitoyo PNLF. Oh jangan dulu ya, ini nggak ketangkap nih big player. Coba kita main di intraday, kayaknya jago juga nih big playernya. Oh ternyata di hourly juga belum ketangkap bagus ya. Kelihatan perang terus antara big player dengan yang jual dengan yang beli. Nah ini yang 15 menit baru kelihatan jelas nih. Dan sekarang belum saatnya ya. Ini selling pressure gede banget untuk PNLF, kita nggak ikutan dulu. Tunggu sampai 208 plus 1% ditembus ke atas baru bisa oke banget tuh. Silahkan ditunggu ya. Dipantau nih, dipantau nih karena kelihatannya dia baru mau mulai nih. Kalau memang bener dia tembus ini demand powernya gede nih. BABP. Ya ARB, oh tadi udah kayaknya BABP ya. Coba cek dong. Oh belum. Tapi kayaknya udah dibahas tadi tuh. Familiar soalnya ininya. Nah, kita bahas aja. Ini dia reboundnya di area demand power setelah dia beberapa kali ARB, dan di ARB di area demand power baru bandarnya tarik ya. Tapi kita belum masuk nih. Kita tunggu sampai ini naik baru jelas big player memang tarik untuk buy and hold. Kalau ini takutnya untuk cuci gudang doang nih. Ditarik ke atas terus dia jualan, takutnya begitu. Jadi jangan dulu ya. BABP. Wah yang grup gold membernya kepencet apa tuh? Berapa kali tuh yang sampai 10 kali. Oh 13 kali nambah terus. Kepencet. BBYB. Udah 15 kali tuh yang. Wah BBYB jangan ya, ini langsung jualan setelah one day trading sini langsung jualan besoknya. Untung diikutin ya, kalau yang ikutan berarti bebas dari ini, bebas dari nyangkut nih. Jangan ya. Berikutnya INTP. INTP belum ya. INTP jangan, jelas banget ya. PNBS, oh tadi udah ya, yang Bu Widi tanya tuh. Berikutnya Pak Hendro, INDF juga sudah. Nah GGRM belum nih. INDF belum ya tadi. NKP yang udah. INDF. Wih, jualan ya. Jadi jangan, ini efek jualan juga bisa nih. Jadi jangan dulu. Oke. Berikutnya GGRM. Belum ya GGRM. Wah ini cakep nih GGRM nih. Dia memang ketahan nih sama selling pressure ya. Bagi yang belum ikutan, bagusnya tunggu sampai ada bottom fishing. Takutnya ketahan ini dia turunnya ke bawah. Nah saat bottom fishing saat yang tepat bagi kita untuk ikutan. Karena toh masih cukup 1, 2, masih ada 3 hari lagi ya kesempatan untuk ditarik lagi ke atas. Jadi GGRM tunggu dulu ya. Ada selling pressure gede soalnya nahan kenaikan. Dari Bu Nina, RAL sudah. WIM nih belum nih. Jangan dulu ya, gede selling pressure-nya, jualan terus. IRA yang berapa kali PHP gagal terus ya, jadi jangan dulu nih. Memang selling pressure-nya gede sih, jadi waktu dia rebound ya, ini demand power-nya kan kecil, nggak bisa jauh-jauh naiknya. Coba kita zoom dikit, nah kan ada tuh tadi, tek. Ini dia, ini demand power-nya kecil, ketahan sama selling pressure gede tuh, jadi dia lanjut turun lagi, jangan. BBNI sudah ya, BNI, iya kan? Udah BBNI. Dari Pak Lulus link. Link ini kita hanya main di bottom fishing. Yang udah bottom fishing sini pasti hold karena ada ini. Nah sudah jual hari Jumat kemarin ya. Jual hari Jumat kali. Ya bottom fishing ini mungkin loss, tapi yang di sini profit ya. Hari Jumat kemarin sudah jualan, jadi kita lagi tunggu sampai tembus di sini berarti pakai yang ini ya, di 4490 + 1% baru kita bisa ikutannya. Jadi hitung aja dulu kapan ini akan naik lagi,
pasti ada waktunya, kita hanya tunggu ya, jangan mendahului bandar karena demand power masih gede nih. Belum ada tanda-tanda jual di atasnya. Bagi yang trading jangka panjang ya di hold aja sampai MMA turun nih. Oke, berikutnya dari Bu Elisa, ISSP. Wah, semua jualan selling pressure gede, jangan ya, bahaya. Yang bottom fishing di sini harus rela cut loss tuh waktu dia turun. Kalau enggak nyangkutnya bisa lama. ESA sayang sekali ada yang jualan, jadi bisa ketahan lama lagi di area demand power. Kita tunggu aja dulu sampai di balik badannya atau ada yang naik lagi big player MMR-nya. KPIG sudah, PSAB nih belum nih. PSAB, oh jangan ya, jangan dulu. Oke, berikutnya Pegas juga sudah. Oke, yang sudah habis. Tadi ada yang nanya kapan Amta bisa buat iOS. Oh, saya juga belum tahu. Katanya iOS lada sulit. Mendingan pakai ini Mac Pro terus pakai emulatornya. Angelo, Ya, yang ada pertanyaan tambahan ya. dari Pak Pardep AGI. Oh, AGI. Telkom dari Pak Ibu dan Ting dari Pak Gunawan. Oke. AGI jangan nih balik badan ya. Kalau balik badan biasa turunnya signifikan. Entah kenapa nih. Dan memang di demand power juga waktu ini naik kan kecil nih. Udah kelihatan kecil. Jadi gedean selling pressure jadi wajar kalau dia balik badan. Kalau memang naik lalu kita lihat demand powernya lebih kecil daripada selling pressure di dekatnya, kita bagusnya jangan masuk ya. Telkom. Nah, ini Telkom 1, 2, 3. Masih ada 2 hari kesempatan. Ini lagi dikasih murah. Silahkan nih yang mau ikutan ya. Sebelum ditarik ke atas lagi ya. Dia sempat balik badan nih. Kalau balik badan naiknya signifikan ya. Dan ternyata bener cepet banget. Lalu ada isu apa nih? Isu saham dividen ya. Entah kenapa jadi gap down. Tapi ya big plan-nya nggak jualan. Malah nyerok kayaknya nih. Karena MMA-nya naik. Jadi silahkan yang mau ikutan Telkom. Zinc, jangan semua jualan, bahaya. Jangan dulu. Saya begitu lihat, jangan. Saya begitu lihat, Oke, yang beres. Pas, udah mau jam 2. Terima kasih kepada mereka-mereka yang menanyakan sahamnya di kolom chat. Maaf karena pertanyaan saya saham tidak bisa diajukan sebelumnya di WhatsApp grup Gold with Me ya. Jadi kita tidak, kecuali untuk anggota Gold with Me yang tidak sempat, maka anggota-anggota lain tidak ada kesempatan untuk bertanya di chat. Jadi hanya mendengar saja begitu. Baik, terima kasih ibu-ibu dan bapak sekalian. Semoga ulasan malam ini bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Have a nice trading and investing for tomorrow, next week, and happy cuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ratman, Pak Angelo. Selamat sore. Terima kasih Pak Aris, Bunia. Terima kasih Eyang dan Pak Angelo. Yes, selamat sore. Terima kasih Pak Angelo, Eyang. Terima kasih. Bu Yuni. Terima Yuni. Terima kasih. Yes, Pak Santoso. Terima kasih Eyang, Pak Angelo. Sama-sama Pak Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, Pak Ilani. Sama-sama Pak Rahmat. Terima kasih yang. Sana apa? Yes, Sir Padip. Ya, sejadian. Pak Gising.